Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilviani, kelas 12, siswa yang mana. Di video ini saya akan membahas mengenai pelajaran biologi tentang teori evolusi. Adapun poin-poin yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian dari teori evolusi, yang kedua, sejarah teori evolusi, yang ketiga, tokoh-tokoh dari teori evolusi, yang keempat, contoh dari teori evolusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu pengertian teori evolusi. Evolusi merupakan cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antar makhluk hidup dengan yang lainnya. Atau evolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan alami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Di dalamnya evolusi mencakup dua hal, yaitu evolusi organik dan evolusi anorganik. Adapun evolusi organik yaitu evolusi biologi yang dimulai dari titik kulminasi evolusi kimia asal mula terjadinya kehidupan dan proses kehidupan yang sedang berlangsung. Adapun evolusi anorganik atau molekul yakni asal usul makhluk hidup di bumi berdasarkan fakta dan penalaran teoritis, atau dapat juga diartikan sebagai asal mula terjadinya kehidupan dengan tingkat molekuler. Poin yang kedua yaitu sejarah teori evolusi. Prinsip teori evolusi digagas oleh ilmuwan Yunani hingga awal abad ke-18. Ada dua tokoh yang berperan penting dalam pembentukan teori evolusi, yakni Alfred R. Wallace dan Charles R. Darwin. Diketahui bahwa Wallace banyak melakukan penelitian di Indonesia. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya seleksi alam yang menjadi landasan teori evolusi dari Charles R. Darwin selain faktor adaptasi dan faktor variasi. Poin yang ketiga yaitu tokoh-tokoh teori evolusi. Selain Charles R. Darwin dan Alfred R. Wallace, tokoh-tokoh lain yang berperan signifikan untuk perkembangan teori evolusi ialah Thomas Huxley, Ernst Haeckel, Roger J. Mendel, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh dari teori evolusi. Seperti yang telah dibahas, Charles R. Darwin mengatakan selain seleksi alam, faktor variasi dan adaptasi juga menjadi landasan teori evolusi. Nah, faktor adaptasi ini merupakan faktor evolusi yang paling penting dalam makhluk hidup. Sebagai contohnya, saya mengambil dari adanya perbedaan minor antara orang-orang yang tinggal di pantai dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Hal ini karena jumlah sel darah merah orang pegunungan lebih banyak daripada jumlah sel darah merah orang-orang yang ada di pantai. Ini adalah proses adaptasi alami yang terjadi dalam tubuh manusia secara minor. Perbedaan spesies tersebut dapat terjadi akibat adaptasi tetap, kondisi geografis wilayah, mutasi genetik, dan seleksi alam. Dan perbedaan spesies tersebut juga merupakan bukti bahwa teori evolusi memang benar-benar terjadi di alam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teori evolusi yaitu teori perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dengan didukung oleh beberapa tokoh-tokoh, salah satunya yaitu Charles R. Darwin yang mengatakan bahwa teori landasan teori evolusi yaitu faktor variasi, faktor adaptasi, dan seleksi alam, yang mana contohnya yaitu pada adaptasi atau perbedaan minor antara orang-orang yang tinggal di pegunungan dengan orang-orang yang tinggal di pantai. Dan hal itu menjadikan bukti bahwa teori tersebut atau teori evolusi tersebut memang benar-benar terjadi di alam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.